Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 6 bulan berlalu dalam sekejap. Setelah Suanyuan Wentian dimusnahkan, benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi menjadi tenang. Semua warga benua langit yang mendalam telah lama mengetahui bahwa hegemon saat ini bukan lagi salah satu tempat suci, melainkan Yunce, orang yang diterima secara publik sebagai orang terkemuka sepanjang sejarah. Memiliki identitas pangeran permaisuri keluarga kekaisaran Blue Wind dan Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard, dia menyebabkan Blue Wind Nation dan Frozen Cloud Asgard menjadi eksistensi paling agung di era saat ini. Posisi mereka dalam kekuasaan menekan dua sekret yang tersisa. Pekarangan, Suaka Raja Absolut, dan Istana Samudera Tertinggi. Pemimpin 7 negara di benua itu secara alami juga telah berubah dari Divine Phoenix Nation menjadi Blue Wind Nation. Dalam keadaan seperti inilah Blue Wind Nation berkembang pesat dan dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan sementara Frozen Cloud Asgard telah menjadi tanah suci bagi semua praktisi mendalam di benua itu. Sangat jarang ada orang yang menginjakkan kaki ke wilayah salju es ekstrim, tetapi kini semakin sedikit yang berani mendekatinya. Dalam jangka waktu 6 bulan ini, rekonstruksi Frozen Cloud Asgard sudah selesai. Kekuatan rata-rata generasi murid Frozen Cloud saat ini telah melampaui yang terakhir dengan tingkat yang sangat besar sehingga tingkat efisiensi dalam pembekuan berlipat ganda secara alami, menyebabkan Frozen Cloud Asgard yang baru dibangun secara mengejutkan menjadi 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Hanya saja interiornya menjadi lebih sederhana, tempat-tempat seperti Frozen and Divine Hall ditakdirkan untuk tidak dapat dibangun kembali. Namun, mata air musim dingin awan beku telah terlahir kembali dari aliran dingin bawah tanah dalam waktu 6 bulan ini. Di sebelah utara wilayah salju es ekstrim, ledakan cukup keras hingga mengguncang dunia, meski dipisahkan oleh penghalang burung Phoenix. Dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga di tangan, Yunce saat ini sedang dalam pertarungan sengit melawan Feng Shue'er dan pertandingan hari ini telah berlangsung selama 6 jam penuh tanpa ada jeda di antaranya. Sebuah Phoenix Arrow menyentak Heaven's Meeting Devil Slayer Sword dan langsung menghantam dada Yunce, menyebabkan Yunce terbang seperti bola meriam. Punggungnya bertabrakan dengan keras dengan penghalang Phoenix dan dia tidak bangun untuk sementara waktu dan pedang pembunuh iblis pemalu surga juga menghilang dalam genggamannya. Fiuh, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Setelah mengatakan itu, dia terjatuh tanpa daya ke tanah. Kakak Hyun, kemajuanmu benar-benar sangat cepat. Saya hampir menggunakan 70% kekuatan saya hari ini, Feng Shuir berkata dengan gembira ketika dia mendarat. Hehe, tentu saja. Lagi pula, aku baru saja menerobos kemarin. Seperti yang diharapkan, setiap terobosan dalam Sovereign Mendalam Realm benar-benar berbeda dari semua ranah sebelumnya. Jawab Yunce sambil menutup matanya. Bahkan dengan fisik dewa naganya, menggunakan pedang berat untuk bertarung selama 6 jam menyebabkan dia hampir mencapai batas kemampuannya. Yunce berkultivasi selama 8 jam setiap hari selama 6 bulan ini. Bakat bawaannya sudah luar biasa tinggi sejak awal dan dengan lawan yang sempurna seperti Feng Shue'er, kekuatannya yang dalam telah meningkat secara berturut-turut sebanyak 4 alam kecil. Ini adalah 4 alam kecil dalam Sovereign Mendalam. Beralih dari tingkat pertama Sovereign Mendalam Realm ke tingkat kelima dalam waktu setengah tahun adalah langkah yang sangat cepat sehingga cukup untuk ditulis dalam sejarah langit yang mendalam. Bahkan jiwa Phoenix yang membangunkan Feng Shue'er dan pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani yang membangunkan Xia Yuanba belum pernah mencapai tingkat kemajuan yang begitu mengerikan. Keadaan normalnya, yang sama sekali tidak menggunakan seni dewa jahat, mampu menandingi 70% kekuatan Feng Shuir. Jika dia bertarung melawan Suanyuan Wenential sekarang, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menang di negara bagian api penyucian, tanpa membuka rumbling heaven atau menggunakan energi kegelapan yang mendalam.
Seiring dengan pertumbuhannya, kekuatan Dewa Phoenix Feng Shui juga telah bangkit selangkah lebih maju. Dia telah menembus kemacetan yang belum pernah ditembus oleh siapapun di benua langit yang mendalam, membuatnya semakin dekat dengan jalan ilahi yang legendaris. Pada saat ini, jiwa surgawi awan beku Yun Ce berkelebat saat suara seorang gadis yang dingin dan jelas bergema di benak Yun Ce. Master Asgard, Feng Hengkong dari Sekte Divine Phoenix telah datang berkunjung. Yun Ce duduk di tanah, lalu berkata pada Feng Shue'er, "Shue'er, ayahmu ada di sini. Sepertinya dia tidak tahan tidak bertemu denganmu selama 2 bulan dan datang berkunjung. Ah, kalau begitu mari kita kembali ke Frozen Cloud Asgard. Saya juga merindukan ayah kerajaan dan yang lainnya. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan kota Phoenix yang baru." Yun Ce tersenyum. "Kamu kembali dulu. Saya baru saja memikirkan sesuatu sekarang dan saya perlu waktu untuk memikirkannya." Feng Shuir mengira Yun Ce tiba-tiba memahami sesuatu jadi dia segera mengangguk. Aku mengerti. Semoga berhasil, Kakak Yun." Feng Shuir pergi tapi dia tidak menghilangkan penghalang Phoenix. Salju beterbangan turun dari langit tetapi tertahan di luar oleh penghalang. Saat Yun Ce duduk di tanah, tatapannya tak henti-hentinya berkedip, seolah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia masih mengambil pedang hitam pekat dari mutiara racun langit. Pedang Iblis Malam Abadi. Jiwa pedang di pedang Iblis Malam Abadi sudah lama mati. Selain sedikit tekanan pada tubuh pedang, pedang itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun dan sepertinya telah menjadi pedang yang benar-benar mati. Namun, Yun Ce terus-menerus menghancurkannya dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga selama periode ini namun masih belum menerima bekas luka apapun. Pedang mati tanpa jiwa atau roh pedang, dengan kekuatannya yang benar-benar abis masih tidak dapat dihancurkan oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga, bagaimanapun juga, ini masih merupakan pedang iblis primordial yang asli. Hanya kualitas materialnya saja yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di benua langit yang mendalam. Yun Ce meletakkan tangan kanannya di tubuh pedang itu. Saat kesadarannya memasuki pedang, formula seni yang sangat mendalam diproyeksikan ke dalam pikirannya. Buku besar Iblis Ilusi Malam Abadi. Dalam periode waktu ini, dia selalu bergumul dengan dirinya sendiri tentang apakah dia harus mengembangkan buku Iblis Ilusi Malam Abadi yang menakutkan yang digunakan oleh Fen Juechen dan Xuan Yuan Wentian yang jahat. Tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Namun, itu adalah seni mendalam iblis yang menggunakan energi kegelapan yang mendalam. Keadaan terkuat Yun Ce saat ini adalah ketika dia melepaskan energi dalam dari bola asal iblis. Bola asal iblis telah bergabung ke dalam pembuluh darahnya yang dalam namun masih merupakan entitas independennya sendiri. Yun Ce mampu mengubah energi dalam vena mendalam dewa jahat menjadi elemen air, api, kilat, dan kegelapan sesuka hati. Namun, kekuatan dalam bola asal iblis hanya bisa berupa energi kegelapan yang dalam, setidaknya, Yun Ce masih belum dapat mengubah atributnya. Selanjutnya, bola asal iblis terus tumbuh dengan sendirinya. Bahkan jika dia tidak mengolahnya, bola asal iblis itu akan tetap menguat secara diam-diam, menjadi kekuatan yang lebih besar, seperti garis keturunan Dewa Naga yang dia miliki. Bola itu akan semakin padat dari hari ke hari tanpa dia melakukan apapun. Keadaannya yang paling kuat adalah ketika dia menggunakan energi kegelapan yang dalam. Jadi jika dia menambahkan seni mendalam kegelapan ini di atasnya. Faktanya, selama periode waktu ini, Yun Ce telah memeriksa buku Iblis Ilusi Malam Abadi di dalam pedang Iblis Abadi berkali-kali. Sedemikian rupa sehingga hal itu sudah terpatri dalam benaknya. Bahkan jika dia ingin melupakannya, dia tidak akan mampu melakukannya. Namun, dia masih belum mulai mengolahnya karena masih kekuatan jalan iblis yang bertentangan dengan jalan yang benar dan Jasmine juga dengan jelas menyatakan rasa jijiknya terhadap energi mendalam kegelapan.
Meskipun kekuatan adalah kekuatan dan tidak ada yang benar atau salah, distorsi yang khas memang muncul dalam kepribadian Fen Juechen dan Suan Yuan Wentian yang telah mengembangkan buku Iblis Ilusi Malam Abadi. Dia takut kepribadiannya akan berubah tak terkendali jika dia mengembangkannya. Alasan utamanya, tetap saja penolakannya terhadap iblis jauh di dalam hatinya. Terlebih lagi, dia masih memperingatkan dirinya berkali-kali untuk tidak pernah menggunakan energi kegelapan yang mendalam di depan orang luar. Bahkan ketika dia melawan Suan Yuan Wentian saat itu, dia masih melepaskan kekuatan bola asal iblis setelah dengan sengaja memikatnya ke kedalaman laut. Karena itu masalahnya, mengapa dia harus mengembangkan seni mendalam kegelapan yang begitu menakutkan? Tuan, apa yang kamu lakukan? Tepat ketika Yun Ce berulang kali memikirkan masalah ini, suara semangat seorang gadis muda tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Yun Ce berbalik dan melihat bahwa Honger benar-benar berlari ke arahnya sendirian, entah kapan, tersenyum bahagia pada pedang iblis malam abadi di tangannya. Honger, untuk apa kamu keluar? Yun Ce tanpa sadar bertanya, lalu tiba-tiba menyadari garis pandangnya. Karena aku tiba-tiba mencium sesuatu yang sangat enak. Wajah lembut Honger berseri-seri dengan senyuman saat matanya berkedip dengan cahaya merah terang. Kamu tidak akan. Swoosh. Sebelum suara Yun Ce selesai jatuh, seberkas cahaya merah tiba-tiba melintas di matanya. Tangannya segera terasa lebih ringan dan pedang iblis malam abadi telah lenyap tanpa bekas. Selanjutnya, Honger sudah menyeberang dari kiri ke kanannya. Dia sedang memeluk pedang iblis malam abadi yang jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri dan matanya berbinar kegirangan saat segumpal besar air liur jatuh dari mulutnya dan terciprat ke tubuh pedang. Honger, mata Yun Ce melebar sepenuhnya dan dia bergegas mendekat dengan cemas dan seolah-olah pantatnya telah terbakar. Dia berteriak dengan suara keras, kamu tidak diperbolehkan makan itu. Saat dia melihat Yun Ce, yang jelas-jelas terlihat ingin mengambil makanannya, bergegas mendekat, dia berteriak ketakutan dan dengan cepat berlari pergi. Yun Ce bergegas di udara sambil meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mengejar Honger, itu adalah pedang iblis. Jangan memakannya, kamu tidak diperbolehkan memakannya, aku ingin memakannya, ini jelas terlihat sangat lezat. Saat dia melihat Yun Ce bergegas ke arahnya, Honger memeluk pedang iblis malam abadi di tangannya dan berteriak. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dan dia menjadi kabur menjadi seberkas cahaya merah, langsung meninggalkannya jauh di belakang. Sejak hari pertama dia bertemu Honger, Yun Ce terkejut dengan kecepatannya dan dia tidak bisa mengejar ketinggalan apapun yang terjadi. Tapi Yun Ce saat ini dan Yun Ce pada masa itu bisa dibilang sangat berbeda. Alisnya berkerut saat membuka purgatori, dan mengaktifkan Extreme Mirage Lightning, menyebabkan kecepatannya meningkat secara instan ke titik di mana ia tampak membelah ruang, meninggalkan bayangan cahaya di belakangnya. Namun Honger dalam pandangannya perlahan-lahan tumbuh semakin jauh, kemudian semakin jauh dan semakin jauh. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan. Lebih jauh lagi, dia bahkan berlarian dengan pedang iblis malam abadi yang beratnya beberapa ratus kali lipat dari berat tubuhnya. Yun Ce benar-benar tercengang melihat pemandangan ini. Honger yang berlari kencang telah meninggalkan Yun Ce dalam debu. Dia mengangkat pedang iblis malam abadi dan membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah itu, gigi kristal kecilnya menggigit tubuh pedang hitam pekat itu. Sebuah celah besar berbentuk mulut muncul di tubuh pedang iblis malam abadi. Pedang iblis malam abadi sebenarnya mengalami nasib yang sama seperti semua pedang yang dimakan Honger sebelumnya saat dia menggigitnya. Ini adalah pedang iblis purba yang berasal dari era kuno. Pedang iblis primordial milik salah satu raja iblis dan belum patah bahkan setelah menahan segel dewa jahat yang bertahan selama 1 juta tahun.
Itu adalah pedang iblis primordial yang bahkan pedang pembunuh iblis pemalu surga miliknya pun tidak berhasil membuat penyok. Itu benar-benar pecah seperti biskuit rapuh di bawah kekuatan gigi Hong. Wah, ini sangat enak. Bagaimana kelezatan pedang iblis purba bisa dibandingkan dengan pedang normal lainnya? Saat Honger menggigitnya, matanya langsung berbinar seperti bintang yang berkelap-kelip. Dia memasukkan pedang iblis malam abadi ke pipinya saat dia berlari kemana-mana, menelannya dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Tidak peduli apakah itu kecepatan larinya atau kecepatan makannya, keduanya sangat cepat hingga mencapai tingkat di mana itu mengejutkan langit dan bumi dan menakuti semua makhluk gaib. Yunce sudah berhenti, mulutnya menganga lebih lebar dari mulut kuda Nil. Saat suara berderak keras terus terdengar di udara, pedang iblis malam abadi dengan cepat menghilang ke dalam mulut Honger. Dalam waktu singkat sekitar 10 tarikan napas, hanya gagang hitam pekatnya yang tersisa. Honger membuat lingkaran besar di salju saat dia berguling. Setelah itu dia berlari kembali, roknya berkibar tertiup angin. Dia berdiri di depan Yunce, pipinya menggembung bangga. Dia terus mengunyah makanannya dengan ekstasi yang tak terkendali sambil bergumam dengan suara teredam. Ini enak sekali, aku hampir selesai memakannya, jadi tidak akan ada yang bisa kulakukan bahkan jika kamu menggangguku, jadi guru menyembunyikan sesuatu yang begitu lezat selama ini. Yunce ternganga pada Honger, mulutnya terus terbuka lebar, menolak untuk menutup. Hari pertama dia bertemu dengannya, dia memakan Dragon Vault dan dia sangat terkejut saat itu. Tapi setelah itu, dia dengan cepat menjadi terbiasa dengan hal itu dan tidak peduli pedang apapun yang dia makan, dia tidak menganggapnya aneh sedikit pun. Tapi pedang iblis malam abadi, adalah pedang iblis purba. Itu adalah pedang dari era para dewa dan iblis. Tapi sebenarnya, dimakan oleh Honger hanya dalam 2 atau 3 gigitan. Hanya gagang pedangnya yang menyedihkan yang tersisa. Honger dengan santai membuang gagang pedangnya. Mata merah terangnya sedikit menyipit saat dia menepuk perut kecilnya dengan ekspresi kepuasan dan kegembiraan di wajahnya. Aku kenyang sekarang, Itu aneh. Tiba-tiba saya merasa sangat tidak nyaman. Guru, saya sudah makan sampai kenyang, jadi sudah waktunya bagi saya untuk kembali tidur dengan patuh sekarang. Honger menguap lebar dan seberkas cahaya hitam yang tidak dia sadari melintas di kedalaman matanya. Setelah itu, dia mengabaikan Yunce dan berubah kembali menjadi seberkas cahaya merah dan terbang ke Sky Poison Pearl. Dia bergegas menuju ranjang kecil yang dia rebut dari Jasmine dan segera tertidur. Yunce mengulurkan tangan dan menempelkannya ke dahinya sebelum dia akhirnya sadar kembali. Honger bajingan kecil ini, monster macam apa dia itu? Oh benar, Honger baru saja memakan pedang iblis malam abadi. Apakah pedang iblis pemalu surga akan berubah drastis karena hal itu? Dengan satu pemikiran, Yunce langsung memanggil pedang pembunuh iblis pemalu surga. Dia tidak peduli jika Honger baru saja tertidur lelap saat dia dengan cepat mengulurkan tangannya keluar. Pedang besar berwarna merah terang muncul tinggi di udara saat Yunce mengulurkan tangannya untuk meraih gagang pedang. Tapi saat dia hendak mengangkatnya, dia merasa seolah-olah kedua lengannya tiba-tiba menahan beban gunung raksasa saat mereka tiba-tiba jatuh ke bawah. Pembunuh iblis pemalu surga dengan keras menabrak tanah di bawah kaki Yunce. Penghalang Phoenix yang mengelilinginya langsung runtuh saat seluruh wilayah salju di es ekstrim bergetar hebat. Yunce dengan kuat menggenggam gagang pedangnya. Semua pembuluh darah di lengannya menonjol di kulitnya dan bahkan wajahnya menjadi hijau seluruhnya. Seluruh tubuh Yunce meregang kencang saat dia mengatupkan giginya erat-erat. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga tubuhnya agar tidak tenggelam dan tidak menjatuhkan pedang pembunuh iblis pemalu surga miliknya. Berat ini,
Yunce menghela napas tiba-tiba dan kemudian di tengah suara teredam yang tiba-tiba, tubuh bagian bawahnya benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Namun, dia tidak mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga sama sekali. Setiap kali Honger mengkonsumsi pedang, kekuatan pedang, berat dan kekuatan pedang pembunuh iblis pemalu surga akan bertambah. Sejauh ini, Honger sudah memakan 5 pedang Tyrant mendalam, 27 pedang Kaisar mendalam, dan beberapa ratus pedang langit mendalam bersama dengan berbagai jenis kristal mendalam. Sudah ada sangat sedikit pedang Sky mendalam dan pedang Kaisar mendalam di benua langit mendalam dan alam iblis ilusi, pedang Tyrant mendalam bahkan lebih langka dan berharga. 5 pedang Tyrant mendalam dan 27 pedang Kaisar mendalam. Dua angka ini cukup untuk membuat wajah para praktisi tingkat tanah suci menjadi pucat. Honger menggunakan waktu beberapa tahun yang singkat untuk menguasai hampir setengah dari pedang mendalam kelas atas di 2 benua. Inilah yang menciptakan pedang pembunuh iblis pemukulan surga yang melawan Suanyuan Wentian. Saat Honger memakan pedang iblis malam abadi, perubahan pada pedang pembunuh iblis pemalu surga benar-benar melampaui semua pertumbuhan sebelumnya. Yunce sudah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pelukannya tapi dia masih belum bisa mengangkatnya. Pada saat ini, sulit untuk hanya memegang gagangnya dan tidak membiarkannya jatuh, dan karena itu, pedang pemukul surga saat ini setidaknya memiliki berat 5 juta kilogram yang menakutkan. Hah! Yunce membuka gerbang api penyuciannya dan energinya yang dalam langsung tumbuh. Dia meraung dalam-dalam dan akhirnya mampu mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga. Seluruh tubuhnya terbang ke udara dan dia mengayunkan pedangnya ke depan. Serangan pedang ini adalah ayunan yang sangat sederhana, tanpa seni mendalam atau keterampilan mendalam, tapi pada saat itu, kekuatan pedang yang bahkan membuat Yunce terkesiap kaget menimpanya. Ruang 5 km di depan ujung pedang segera runtuh. Tanah itu bergejolak tinggi ke langit dan kemudian lenyap seluruhnya dalam kehampaan yang runtuh. Seluruh tubuh Yunce tertegun di tempatnya. Kekuatan pedang ini membuatnya menatap kosong dan dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya, dia bahkan tidak berani mengacungkannya untuk kedua kalinya. Hanya serangan biasa yang menyebabkan kekuatan dan kekuasaan seperti itu. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, bahkan jika Suanyuan Wentian terselubung di dalamnya, dia akan kehilangan setidaknya separuh hidupnya di hadapan kekuatan pedang yang begitu menakutkan. Hanya saja konsumsi daya yang sangat besar dibarengi dengan kekuatan ini. Meskipun dia hanya mengayunkan pedangnya sekali, itu membuat lengan Yunce sedikit mati rasa. Selain itu, meskipun dia masih dalam kondisi api penyucian, beban mengerikan masih menempel di lengannya. Bahkan jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia mungkin akan kehabisan tenaga jika dia mengayunkan pedang beberapa lusin kali berturut-turut. Pedang iblis malam abadi, bagaimanapun juga, itu adalah pedang iblis purba. Pedang yang berada pada level iblis. Meskipun sekarang pedang itu sudah mati, energi yang diubahnya setelah Honger memakannya masih jauh melampaui pedang di bidang benua langit yang mendalam. Konsekuensi dari Honger memakan pedang iblis malam abadi adalah mengubah pedang pembunuh iblis pemalu surga menjadi pedang yang benar-benar berbeda. Kekuatan semacam ini jelas benar-benar di luar kategori artefak sovereign mendalam dan bukan sesuatu yang bisa dinilai oleh pesawat seperti benua langit yang mendalam. Fiuh! Honger tertidur lelap di dalam permata di gagang pedang. Gerakan mengejutkan tadi tidak membangunkannya. Yunce menyingkirkan pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Dia mengulurkan tangan untuk mengusap keringat dingin di dahinya sebelum akhirnya menarik napas panjang dan dalam. Sepertinya butuh waktu sangat lama bagiku untuk terbiasa dengan berat dan kekuatannya lagi, kata Yunce pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama dia juga berpikir bahwa jika suatu hari dia bisa mengendalikan pedang pembunuh iblis pemalu surga dalam kondisi saat ini dengan bebas dalam bentuk normalnya, maka dia harus siap untuk benar-benar melangkah ke jalan ilahi.
Setelah pertarungan sengit dengan Feng Shue'er dan pedang itu tadi, energi mendalam Yun Ce sangat terkuras. Dia duduk di lantai untuk beristirahat sejenak, lalu berdiri dan langsung berjalan perlahan kembali ke Frozen Cloud Asgard. Frozen Cloud Asgard sepi dan sepi seperti biasanya. Setelah bertahun-tahun melewati masa-masa sulit, Frozen Cloud Asgard akhirnya menyambut kelahiran barunya. Setengah tahun kemudian, ketika semuanya sudah benar-benar tenang, mereka juga akan mulai bersiap menerima murid baru. Jauh di atas langit di luar persepsi siapapun, sepasang mata sedingin es yang seperti mata air yang tenang diam-diam mengamati Frozen Cloud Asgard yang baru lahir di tengah salju. Dia mengenakan pakaian putih yang menyerupai salju. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut mimpi dan wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya sekilas siluet, yang halus seperti peri tetapi juga anggun seperti hantu, yang bisa ditangkap oleh mata. Seorang gadis berpakaian biru dengan sosok yang sangat indah ada di sebelahnya. Gadis itu tampak seperti dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Matanya seperti kristal es, wajahnya menyerupai salju pertama, dan yang mengelilinginya adalah roh es mengambang yang bahkan lebih transparan daripada kristal paling murni di dunia. Dia melingkarkan tangannya di lengan wanita berpakaian putih itu seolah-olah dia sedang memeganginya dengan hati-hati. Tuan, penampilan Frozen Cloud Asgard tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah murid ini salah mengingatnya? Gadis berpakaian biru itu juga melihat ke Frozen Cloud Asgard di bawah mereka saat dia bertanya dengan bingung. Tidak, wanita berpakaian putih itu berbisik, tidak hanya Frozen Cloud Asgard, aura elemen di sini juga telah mengalami perubahan besar, sepertinya, Frozen Cloud Asgard telah mengalami bencana yang lebih besar setelahnya dan hancur total. Kemudian, setelah itu, ia terlahir kembali, Suara wanita berpakaian putih itu sangat lembut dan samar-samar mengungkapkan kelemahannya. Ada banyak batuk yang menyakitkan di sela-sela kata-katanya. Terselubung kabut, pucat akibat penyakit merembes ke wajahnya yang bersalju. Gadis berpakaian biru berkata dengan lembut, selama bertahun-tahun, murid ini telah menemani guru ke sini 3 kali dan kami melihat Frozen Cloud Asgard yang sangat berbeda. Sepertinya Frozen Cloud Asgard selalu mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Yang terburuk sudah berakhir. Kali ini, tidak hanya mereka terlahir kembali, ada perubahan besar pada aura banyak murid. Frozen Cloud Asgard mulai sekarang hanya akan menjadi lebih makmur. Semua ini, berkat Asgard Master yang baru. Pantas saja Nyonya Asgard sebelumnya rela mendobrak tradisi dan menyerahkan jabatannya kepada laki-laki, kata wanita berpakaian putih itu perlahan. Setiap kali dia batuk, auranya semakin melemah. Ya, dibandingkan sebelumnya, aura mereka jauh lebih kuat. Guru akhirnya bisa mendapatkan ketenangan pikiran. Frozen Cloud Asgard sungguh beruntung dapat diingat oleh guru. Gadis berpakaian biru itu memalingkan pipinya, Tuan, kami telah melihat hasil yang lebih baik dari perkiraan. Bisakah kita kembali sekarang? Aura di dunia ini terlalu terkontaminasi. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, itu akan memperburuk kondisimu. Wanita berpakaian putih itu menutup mulutnya dan ketika jari-jarinya lepas dari bibirnya, ada sedikit noda darah merah di tengah telapak tangannya. Dia mencengkeram tangannya yang bersalju dan menutupi noda darah. Melihat ke bawah ke wilayah salju yang tak bertepi, dia berkata dengan lembut, Xiaolan, kali ini tinggallah bersamaku di sini sedikit lebih lama. Gadis berpakaian biru itu menatapnya dengan heran. Tatapan wanita berpakaian putih itu sedikit redup dan kabur seperti kabut. Setelah melihat kembali naik turunnya hidupku, sebenarnya disinilah, di mana aku kehilangan ingatan dan kekuatan suciku, aku merasa paling bahagia dan damai. Pada tahun-tahun sejak aku kembali ke alam Snow Song,
hidupku yang rusak ini sekali lagi berjuang di ambang kematian selama 1 milenium dan tidak ada satu hari pun ketika aku benar-benar bahagia. Bertahun-tahun, Istana Ice Phoenix, menggunakan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk secara paksa memperpanjang umur seseorang yang akan mati. Aku mengerti kalau mereka masih menghormatiku, tapi itu hanya karena kakak. Saya tahu segalanya tentang apa yang mereka pikirkan dan katakan di belakang saya. Wanita berpakaian putih menutup kelopak matanya yang sedingin es. Sebelum berangkat kali ini, aku sudah menitipkan kata-kata terakhirku pada kakak, waktuku sudah habis. Saya akan memilih tempat yang paling saya inginkan sebagai tempat peristirahatan terakhir saya. Jangan mencariku, dan di sini, mungkin yang paling cocok sebagai tempat peristirahatan terakhirku. Master, gadis berpakaian biru itu tidak menangis atau berteriak karena kata-kata tersebut. Matanya berkaca-kaca saat dia menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Dia tahu, semua orang tahu, bahwa dia berhasil bertahan hingga hari ini adalah sebuah keajaiban besar. Pada saat ini, tubuh mereka berdekatan dan dia dapat dengan jelas merasakan betapa lemahnya kekuatan hidupnya. Dia di sini. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan lembut. Matanya jernih tanpa emosi, karena dia sudah acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Yunce mendekat dengan berjalan kaki dari utara dan akhirnya kembali ke pintu masuk utama Frozen Cloud Asgard. Di depannya, Su Ling'er tiba-tiba menjulurkan kepalanya, dan tersenyum main-main padanya, "Kakak Yunce, kamu akhirnya kembali. Ayo cepat, aku membawakanmu sesuatu yang enak." Kue kering. Mengendus bau yang ada di hidungnya, mata Yunce berbinar saat dia berjalan cepat di samping Su Ling'er. Mereka berdua bersandar lagi pada dinding es dan duduk di atas salju yang halus. Su Ling'er menggunakan tangan rampingnya untuk memberi makan Yunce satu persatu, tersenyum dan melihatnya menelannya satu demi satu. Formasi mendalam yang menghubungkan benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi berada tepat di depan Frozen Cloud Asgard. Pada siang hari ketika Yunce berada di Frozen Cloud Asgard, Su Ling'er dan yang lainnya juga sering mengikutinya. Melihat Yunce menyelesaikan kue terakhirnya, dia menggunakan jarinya untuk menyeka sudut mulut Yunce dengan lembut, dan bertanya, "Kakak Yunce, apakah kakak permaisuri iblis kecil masih belum menyetujui perawatannya?" Fiuh. Yunce menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan semangat rendah, "Bukan saja dia tidak menyetujuinya, kali ini aku melamarnya 2 kali. Pertama kali dia memarahi saya dan kedua kalinya dia hampir memukuli saya. Saya sudah lama memikirkan tentang kepribadiannya. Pasti sulit baginya untuk menerima perlakuan aneh seperti ini, jadi aku mengizinkanmu tinggal di Istana Kekaisaran Iblis beberapa bulan sebelumnya, tapi hasilnya tetap sama. Ya, dengan seseorang yang mulia dan bangga seperti Kak Permaisuri Setan Kecil, agak sulit untuk membuatnya menerimanya. Bahkan aku terkejut pada awalnya." Su Ling'er mengangkat pipinya dengan tangannya dan tampak seperti sedang berusaha keras untuk berpikir. "Ling'er, kamu sepertinya tidak menentangnya." Yunce mendekatkan wajahnya ke telinga Su Ling'er dan berkata sambil tertawa nakal, "Apakah kamu tidak merasa malu sama sekali?" "Aku baik-baik saja." Su Ling'er terkikik, pipinya masih sedikit memerah. Jika itu orang lain, meskipun hukum surgawi seorang praktisi medis adalah menyelamatkan nyawa, aku mungkin benar-benar tidak dapat melakukannya. Tapi Kak Permaisuri Setan Kecil tidaklah sama. Dia adalah wanita kakak Yunce. Lagi pula, suara Su Ling'er menjadi lebih lembut, "Aku telah melayani kakak Yunce dengan Kak Permaisuri Iblis Kecil berkali-kali, mengapa dia masih bertekad untuk menolak? Apakah dia tidak menyukaiku?" Tentu saja tidak. Sekarang di seluruh kota Demon Imperial, siapa yang tidak menyukai Ling'er? Dengan kepribadiannya, jika dia menerimanya dengan mudah, aku malah akan merasa aneh. Apa yang harus aku lakukan,
bagaimana jika Suer dan aku menjatuhkannya bersama-sama lalu, sepertinya itu tidak berhasil. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Su Ling'er sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya yang indah tiba-tiba bersinar sedikit, biarkan aku meyakinkan Kak Permaisuri Iblis kecil sendiri. Ah, kamu akan pergi. Yun Ce tercengang. Heh, Su Ling'er tersenyum misterius. Saya pikir mengenai masalah ini, mungkin akan lebih baik jika saya mengatakannya secara langsung kepada Kak Permaisuri Setan Kecil. Meskipun biasanya dia paling patuh pada kakak Yun Ce, tentang ini, tidak pasti. Aku akan pergi sekarang. Su Ling'er berdiri dan kemudian berlari menuju formasi teleportasi. Kakak Yun Ce, kembalilah lebih awal sebelum langit menjadi gelap. Mungkin ada kabar baik. Mulut Yun Ce terbuka sedikit, mengulurkan tangan untuk menggaruk hidungnya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini akan baik-baik saja?